Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah dari mulai maghrib tadi sampai sekarang membaca daripada ayat suci Al-Quran. Kita membaca tahlil, zikir, sholawat, bahkan kita menyebut nama-nama orang-orang soleh yang dibilang inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau disebut kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang soleh, maka penyebutan tersebut akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan yang mengguyur kita pada malam hari ini tanda rahmat kasih sayang yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga kita bukan cuma diampuni dosa-dosa, akan tetapi kita dijadikan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang para kekasih Allah, sebagaimana tadi kita sudah membaca, yaitu nama-nama mereka di dalam kitab Hadrah Basaudan. Maka pada malam hari ini tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan kalamnya seorang wali min auliyaillah, seorang wali gutub yang sudah ma'rifatnya itu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ilmunya itu bahkan menjadi rujukan bagi semua para aulia di zamannya, termasuk yaitu putra daripada Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad yang dikuburkan di Tegal, yaitu Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, yang bertanya kepada gurunya, yaitu tidak lain tidak bukan Keramat Empang Bogor Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Di mana pertanyaannya ini menarik. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan bukan kelas kita sebenarnya, orang awam. Kenapa kita ini disebut orang awam? Karena levelnya kita beda dengan level mereka, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita aja udah jauh dengan niatnya mereka, gak sama kita dengan mereka, kita sadar diri. Tapi Habib Alwi ini bukan kepo, tapi pengen tahu apa sih maksud ucapannya orang-orang para arif billah tuh seperti apa. Dia pengen tahu, maka dia bertanya kepada gurunya, seorang wali gutub. Apa pertanyaannya? Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa sa'altuhu radhiyallahu taala anhu an qaulihim. Saya pernah bertanya kepada guru saya Habib Keramat Empang Bogor tentang ucapannya kaum orang-orang yaitu para aulia Allah. Oh, ini levelnya level kelas tinggi nih. Ya, Habib Alwi pengen ngukur, pengen tahu posisinya ada di mana, levelnya ada di mana, ya. Jadi kita bisa tahu tuh, bisa sadar diri kita kalau dengar kayak begini. Apa itu ucapan mereka? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebayaannya orang-orang yang baik itu merupakan keburukannya atau kejelekannya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut kita nih, ini baik, udah bagus ini. Dari segi ilmu, segi apa segala macam, ini masuk logika, perbuatan bagus. Tapi di mata arif billah, di mata waliullah, di mata kekasih Allah, ini kurang ini. Ini cacat ini. Berarti kan levelnya luar biasa. Kelas tinggi ini namanya. Nah, Habib Alwi bingung, maksudnya apa ini? Kok orang buat baik dibilang kurang? Ini kan perbuatannya baik, kok dibilang cacat, kurang bagus di mata orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Keramat Empang Bogor nih orang yang ada di posisi itu, al-muqarrabin. Sehingga beliau ingin ngasih tahu kepada muridnya Habib Alwi ini, faqala radhiyallahu taala anhu, yakni annal a'mal allati takunu fi haqqil abrar hasanat, takunu fi haqqil muqarrabina sayyiat. Yang dimaksud itu bahwasannya amal-amalan yang ada pada haknya orang-orang baik itu dianggap kebaikan. Itu udah bagus.
Tapi kalau kebaikan itu dibandingkan pada haknya orang-orang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap masih belum baik, masih jelek, masih kurang bagus. Habib Alwi bingung, maksudnya apa? Gimana? Nah, Habib Keramat Empang coba kasih contoh. Mithalu dzalika, nih contohnya kata Habib Keramat. Contohnya itu adalah idza qara'al insanu suratal waqi'ah masalan. Apabila seorang manusia, ini orang baik, kayak kita nih orang awam ya, membaca Al-Qur'an surat apa? Al-Waqi'ah misalnya. Nah, suratul Waqi'ah ini udah masyhur, udah nggak usah dijelasin lagi, udah dari zaman jebot sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, ya, dari zaman onta sampai Toyota, orang udah tahu semua itu yang namanya apa? Yang namanya surat Waqi'ah itu adalah bisa memberikan kekayaan, benar. Pasti yang namanya suratul Waqi'ah kalau dibaca nggak dapat itu yang namanya kefakiran. Karena emang udah hadisnya jelas, sahabat ngamalin, orang soleh baca, bahkan jadi wiridan udah bagi kaum para habaib khususnya di Adramut, di Tarim, di mana semua udah masyhur udah. Nah ini kalau suratul Waqi'ah dibaca oleh seseorang biniyatil ghina, dengan tujuan niatnya ini adalah mendapatkan kekayaan. Benar, mendapatkan kekayaan karena emang kata Nabi emang ini faedahnya kalau dibaca bisa memberikan kecukupan. Nah, untuk apa? Pengen kaya buat apa? Nah ini orang baik. Ingat ya, ini orang baik nih, yang baca orang baik. Bukan orang yang suka judi slot, bukan. Dapat duit buat slot, bukan. Bukan buat togel, bukan. Bukan buat yang lain, enggak. Dia liyasta'ina bidzalika ala ta'atillahi ta'ala. Itu kekayaan, itu kecukupan yang dia dapatkan dengan keberkahan baca suratul Waqi'ah untuk dijadikan sarana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya duit, dia bisa manggil majelis. Dengan adanya duit, dia bisa kasih hadiah sama habaib, sama kiai. Adanya duit, dia bisa kasih santunan anak yatim. Dengan adanya duit, dia bisa bangun majelis, bangun masjid, bangun pesantren. Walhasil niat-niat baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi terlaksana semua. Wali ajli la yushghiluhu talabur rizq an dzikrillahi ta'ala. Dan dia punya niat lagi selain itu. Apa itu? Agar dengan kekayaan yang mana dia dapat berkahnya baca suratul Waqi'ah, akhirnya dia nggak disibukin lagi dengan urusan cari rezeki, dikarenakan dia udah cukup dengan keberkahan suratul Waqi'ah, jadi dia tinggal zikir aja sama Allah. Udah dia tinggal ngaji aja. Nggak usah capek dikejar-kejar kerjaan, dikejar-kejar orderan. Kenapa? Karena ini ganggu dia. Aduh istiqomah lagi. Tapi bos manggil lagi. Aduh bagaimana ini. Nah dia gak pengen tuh istiqomahnya putus, zikirnya putus, majelisnya putus gara-gara urusan duniawi. Nah ini kata Habib Keramat. Famisalu hadzal amal fi haqqil abrar yakunu hasanat. Maka misal amal yang seperti ini pada haknya orang-orang yang baik, maka itu dianggap adalah kebaikan. Kenapa? Biniyatihim sholehah. Karena emang tujuannya, niatnya soleh, niatnya baik, bener, bagus, top. Jadi emang luar biasa ya, luasnya Islam ini luar biasa. Jadi perbuatan-perbuatan yang intinya itu perkara yang mubah, tapi bisa jadi taat dikarenakan niat.
Wa khussa ma yubahu bistiwa'i wal fi'li wat tarki ala sawa'i. Lakin idza nawa bi aqlihi quwah li taatillahi lahu magannawa. Di kitab Zubat disebutin bahwasannya perbuatan mubah itu hukumnya sama. Dia nggak ada dosa, dia nggak ada pahala. Mau dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin juga nggak dapat dosa. Tapi kalau diniatin buat kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita mau makan, ya Allah saya mau makan biar anak kuat gak kelaparan di majelis. Nah, itu makannya jadi ibadah. Ya Allah, anak mau tidur, dengan tidur ini semoga anak nanti bangun sholat subuh kagak ketinggalan, seger sholat kepadamu jadi enak ya Allah. Tidurnya jadi ibadah. Jadi perbuatan-perbuatan itu bisa jadi baik karena niatnya ibadah. Nah ini nih kata Habib Keramat Empang Bogor, orang yang niat baca Al-Quran suratul Waqiah pengen dapat kaya buat taat kepada Allah, ini orang-orang baik anggap ini adalah baik. Kenapa? Niatnya baik. Nah tapi kata Habib Keramat dijelasin, amal mugorrobun fahuwa naqsun fi haqqihim qira'atus suratul Waqiah mathalan li ajlil ghina. Tapi bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah merasakan yaitu kedekatan, kelezatan, bencengkrama, yaitu bermunajat kepada Tuhannya, merasakan yaitu kedamaian, ketenangan, kecintaan kepada Tuhannya, yang mana mereka ini kalau niatnya baca Al-Quran khususnya suratul Waqiah ya, itu kalau niatnya buat mencari yaitu kekayaan itu dianggap kurang. Itu amalan cacat di mata mereka. Kok bisa? Kenapa? Li'annahum fi hadratil adab ma'allahi ta'ala. Dijelasin Habib Keramat, levelnya beda. Ini levelnya level orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang udah paham Allah. Sehingga mereka itu kenapa bisa dibilang kurang bagus kalau niat baca Quran niatnya karena mereka itu senantiasa di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Tuhannya, pikirannya selalu dipantau Tuhannya, hatinya selalu dilihat oleh Tuhannya, sehingga kalau dia meleng, dia belok, niatnya bukan karena Allah, maka itu sesuatu perkara yang kurang bagus. Fata'atuhum kullaha innama hiya limtithali amrillahi ta'ala la li illatin ukhra. Kata Habib Keramat, model orang yang seperti ini, ketaatan mereka itu, para kekasih-kekasih Allah, semuanya amal ibadahnya itu hanya saja dia itu semata-mata karena ngelaksanain yaitu perintah Allah, udah itu aja. Allah bilang sholat, udah sholat. Allah bilang jikir, ya dikir. Nabi bilang ayo baca Quran, udah baca Quran. Niatnya karena Allah udah. Gak ada niatan yang lain. Gak ada niatan yang lain. Beda kan? Ini contoh kita nih, contoh kita nih. Kita gak mungkin sholat tahajud kalau kecuali kita lagi susah banget, bener gak? Kita gak bakal baca suratul Waqiah kecuali emang lagi empet. Udah seret. Dompet dibuka udah kagak ada duitnya sama sekali ini. Waduh ini tertekan ini. Udah dah baca Waqiah. Ya? Atau misalnya kita nangis. Kenapa? Karena bikin dosa. Bikin salah. Paham? Jadi kita nih rata-rata ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, kepentok masalah dulu. Kepentok masalah baru udah gunain siapa? Allah. Ya, langsung baru dah kita ngadu ke Allah Subhanahu wa taala, ya Rob. Kenapa? Lagi susah. Karena ada susah. Dia mintanya modus. Emang karena ada kebutuhan. Tapi kalau kekasihnya Allah kayak model Habib Keramat Empang Bogor ini beda. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena emang butuh, bukan itu. Tapi dia tahu Allah itu Maha Pemberi. Allah itu Maha memberikan rezeki.
Dia kangen kepada Tuhannya. Dia pengen bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca sholawat bukan pengen kaya. Dia emang kangen sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia baca maulid tiba, dia baca dalailul khairat, dia baca sholawat kepada Nabi karena dia tahu, dia kenal siapa Tuhannya, dia kenal siapa nabinya. Nah, ketika dia baca Quran, suratul waqiah mau surat apa emang tujuannya bukan karena itu. Emang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita baca di Hadar Basaudan. Kalau antum dengar tuh ya, masya'il hadra asalana nadra bijahi ahlila yamhu dunuballah. Ente dengar di tengah-tengahnya. Apa itu? Al-qadatil gudwah, as-sadati safwah. Mereka itu para qada, para pemuka, gudwah, panutan semua umat manusia. As-sadati safwah, mereka itu para sayyid, keturunan Nabi, orang-orang mulia yang terpilih, bukan orang sembarangan. Sehingga mereka ini karena orang-orang pilihan, dhimalahum syahwah. Mereka ini kagak ada syahwat, keinginan apapun. Apa? Pengennya dia? Illa lidzikrillah. Udah niatnya dia karena zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada niat yang lain. Gak ada niat yang lain. Cuman pengen zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini namanya kaum muqarrabin. Jadi kita paham, wah beda level ini mah. Bukan apa? Bukan kita. Tapi guru kita ngajarin. Guru kita Habib Hasan ngajarin sama kita. Ngajarin apa? Ngelatih kita. Biar kita ini naik level dari abror jadi muqarrabin. Buktinya apa? Nyantum hadir sekarang. Hadir sekarang nih. Ini nandain antum nih orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Hujan. Mau ngapain? Kalau dulu masih ada Habib Hasan, benar gak? Daya tariknya beda gak? Rame. Kenapa? Pengen mandang Habib aja udah tenang. Jangan denger apa nasihatnya. Yang lihatnya juga adem. Kejawab semuanya. Kebaca sama Habib semua. Kalau udah ngomong. Benar gak? Dan sekarang ada Habib. Antum datang mau ngapain? Pengen dilihat sama Habib. Abang Habibnya ada. Pengen dapat poin gitu. Gak ada. Nah ini dilatih. Latihan biar jadi kaum muqarrabin. Makanya ana punya guru nih Habib Hasan sebelum meninggal pesen sama ana. Ya Muhyiddin katanya. Lebih Habib. Ente kalau ngajar ente bisa kasih paham aja sama orang-orang. Itu udah berhasil. Gitu Habib ya? Iya, karena susah. Belum tentu orang yang hadir di sini paham semua, benar gak? Pasti ada yang paham setengah, berapa persen. Tapi kalau orang bisa paham, itu udah berhasil. Tapi kata Habib Hasan, tapi masih kurang. Kurang Beb? Iya. Kalau dia udah paham, dia mau ngamalin omongan ente, nasihat ente, itu baru berhasil. Itu baru berhasil. Berarti apa? Manfaat. Terus berhasil gak? Belum kata Habib. Lah naik level lagi nih, dia bilang. Terus gimana berhasilnya Beb? Nanti kalau dia udah paham, dia ngamalin, dia istiqomah. Nah itu baru berhasil tuh. Itu baru berhasil kata Habib Hasan. Wah itu dia Beb, bener ya. Antum bertahun-tahun istiqomah, akhirnya murid-muridnya istiqomah semua. Tapi belum berhasil kata Habib Hasan. Lah belum berhasil juga Beb, Anda bilang. Iya. Kapan berhasilnya Beb, Anda bilang. Kalau kita udah kagak ada, dia masih istiqomah, itu baru berhasil. Makanya dilihat Habib Hasan kalau apa? Kalau umroh, kalau keluar negeri. Tanya dah sama orang-orang yang ikut keluar negeri, mau itu Hekel kayak, mau Ustadz Jenal kayak, mau imam ke siapa yang nemenin Habib di luar negeri, pasti Habib nonton streaming, bener dah. Lihat, dah tanya. Soalnya Anda suka ngeliat begitu juga. Liatin sama Habib, yang hadir siapa? Yang hadir majelis siapa? Kenapa? Karena gak ada Habibnya. Dilihat, oh dia orang istiqomah, oh dia orang ini, orang ini. Lah kalau Habibnya masih hadir aja ngemandang kita, lihat kita, apalagi gak ada wafatnya. Lebih lagi pandangan Habib sama kita. Sebenarnya ujiannya itu sebenarnya ini. Ini sebenarnya hasil
jerih payah guru kita ngedidik kita dan seperti ini. Saat ini loh. Bukan waktu lagi ada Habib. Oh, ada Habib mas semua orang taat, rajin. Wow, luar biasa. Enggak, pas lagi nggak ada Habib. Karena dilihat di situ. Mana abror, mana muqarrabin. Nah, ini Habib Keramat Empang Bogor nih pada malam hari ini pengen ngajarin sama kita, ngasih tahu sama kita bahwasanya ada loh kaum-kaum yang di level atas kita yang modelnya kayak begini. Ayo kita latihan dengan kita melawan hawa nafsu kita, tinggalin rasa malas kita, tinggalin itu yang namanya perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Biar apa? Biar kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Kita ada kumpul sama orang-orang baik, berbuat amal-amalan baik dengan harapan kita ditutup dengan pungkasan yang baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.